Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Agustin, mahasiswi semester 3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Matlaul Anwar Banten. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan, Bapak Said Aryan SIP MSI, yang telah memberikan tugas kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. Jadi, yang dimaksud tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi, dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis, yaitu yang pertama, unsur pemerintahan yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Yang kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Dan yang ketiga, unsur warga masyarakat atau stakeholders. Menurut Laudy Ida 2002, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik, yaitu 1. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, proses penguatan diri sendiri atau self-enforcing process. Keempat, keseimbangan kekuatan atau balance of force. Dan yang kelima, independensi. Adapun asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik atau disingkat AAUPB yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik antara lain asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Serta terdapat asas tambahan yaitu asas keseimbangan, asas tidak mencampur adukan kewenangan, dan asas keadilan dan kewajaran. Adapun tujuan diterapkannya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pelayanan publik adalah agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian, agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Agar terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 1, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi intinya, pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada stakeholders dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan sekaligus memberikan kepuasan kepada stakeholders yang dilayani. Adapun ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik dan pelayanan administratif yang diatur dalam perundang-undangan. Konsep pelayanan publik dikenal dengan 2 jenis pelaku pelayanan, yaitu penyedia layanan atau service provider. Yang dimaksud penyedia layanan adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang atau jasa-jasa. Kemudian, penerima layanan atau service receiver adalah pelanggan atau konsumen yang menerima layanan dari penyedia layanan. Selanjutnya, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Maksudnya, setiap institusi penyelenggaraan negara, korporasi lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Unsur kedua adalah penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan
atau memerlukan layanan pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara untuk menerima layanan. Unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan. Unsur kepuasan pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan atau pemerintah. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik adalah dengan merubah tekanan-tekanan sistem pemerintahan yang sifatnya sentralistik otoriter menjadi pemerintahan desentralistik demokratis. Kemudian, membentuk asosiasi atau perserikatan kerja dalam pelayanan publik, meningkatkan keterlibatan masyarakat baik dalam perumusan kebijakan pelayanan publik, proses pelaksanaan pelayanan publik, maupun dalam monitoring dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik. Kemudian adanya kesadaran perubahan sikap dan perilaku dari aparat birokrasi pelayanan publik menuju model birokrasi yang lebih humanis. Selanjutnya, menyadari adanya pengaruh kuat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang efektivitas kualitas pelayanan publik, pentingnya faktor aturan dan perundang-undangan yang menjadi landasan kerja bagi aparat pelayanan publik, pentingnya perhatian terhadap faktor pendapatan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan minimum bagi aparat pelayanan publik. Kemudian, pentingnya faktor keterampilan dan keahlian petugas pelayanan publik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.